Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa kembali di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalian cerah ceria. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tempo hari, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat, di mana pembelajaran keempat di sini adalah tetap mengenai perbedaan, bukanlah penghalang. Perbedaan yang maksud berbeda ini berbedanya tentang sukunya, berbeda tentang agamanya, berbeda dengan bahasanya. Namun demikian tetap tidak menjadi penghalang. Maksudnya dalam pembelajaran di sini, yang pertama, kita ini makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu harus saling berhubungan sama manusianya. Jangan sampai kita hidup menyendiri, sehingga apa? Kita akan meringankan beban diri kita sendiri, juga meringankan beban orang lain. Kalau kita kerjakan kebersamaan, hasilnya dapat memuaskan, juga hasilnya dapat kita banggakan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian yang jelas ada saja perbedaan. Misalnya saja perbedaan dalam agama saja contohnya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa kalau hari Jumat biasanya umat Islam bersembahyang di masjid. Apabila kalian lupa bertamu di rumahnya teman, kalau ada teman menyuruh kalian pulang, jangan bersedih, karena teman kita tahu, misalnya agama Kristen bilang sama agama Islam, umpamanya Mas atau Mbak atau Dek, sekarang hari Jumat kapan sampean kan umat Islam, tidak ke masjid ya sampean. Nah, ini secara halus mengingatkan kita untuk beribadah di masjid. Sebaliknya juga begitu, waktu hari Ahad kita harus mengingatkan kepada orang yang beragama Kristen harus ke harus ke gereja. Misalnya hari Nyepi dan semacamnya. Buddha, Hindu sama saja di situ. Kita harus memberi kesempatan mereka-mereka yang mau beribadah. Kedua kalinya, perbedaan dalam segi mencari ilmu. Tidak ada manusia yang sama, kecerdasannya tidak ada. Ada yang rendah, ada yang meningkat. Maksudnya di sini yang pendidikannya atau ilmunya lebih tinggi, tolong kepada temannya yang rendah itu kita beri ilmunya, dalam arti kita memberikan pelajaran agar dia juga mengikuti jejak kita jadi orang yang pandai. Tidak ada penghalangnya di sini. Ya, yang penghalang-penghalang itulah yang menjadi orang itu tidak senang, tidak suka. Karena apa? Tidak setaraf atau tidak sejajar apa yang kita lakukan. Nah, dalam berumah tangga saja, jangan kita iri kepada siapapun, tidak ada penghalang. Misalnya kita masih anak-anak, disuruh mencari atau membeli bumbu di pasar, ya kita mau. Yang besar misalnya disuruh mengisi bak air, ya harus mau. Nah, ini ada kebersamaan, tak usah iri-irian. Ini yang dimaksud oleh Bapak ya. Jadi tolong kalian, kebersamaan ini harus dijaga baik-baik. Nah, perbedaan ini kalau kita lakukan tidak menjadi penghalang, maksudnya yaitu nanti kita akan menjadi orang yang berputus asa. Putus asa itu tidak senangi oleh Allah, tidak senang, apalagi oleh gurunya kepada murid. Kalau sudah putus asa, sudah dia akan putus harapan, akan putus cita-citanya. Padahal hanya sepele, misalnya tidak dapat mengerjakan matematika, dia langsung putus asa, hingga dia tidak bisa melanjutkan, dia tidak jadi pandai. Harapan Pak Joko juga begitu. Kalian berusaha sekuat tenaga agar kalian tuh bisa, dalam arti bisa ini paham. Ada soal dari Pak Joko, kita bisa mengerjakan. Kalau nanti tidak bisa, kita pecahkan bersama sama teman-temannya. Jadi bergotong royong, istilahnya saling memberikan ilmunya. Jangan sampai ilmu kita rendam sendiri. Kita ingat dalam agama
Islam pun, Pak Joko juga agama Islam, kita harus menyampaikan meskipun sedikit itu sudah merupakan amalan kita. Nah ini jangan sekali-kali ada penghalang apapun. Nah kalau ada penghalang atau rintangan, tentunya kita sebagai orang Islam harus dibuang. Misalnya di jalan kalian numpak sepeda motor atau numpak sepeda, ada rintangan, ada penghalang, bagaimana sikap kita? Ya tentunya kita pinggirkan kayunya. Ada batu, kita pinggirkan batunya. Ini namanya apa? Bekerja dengan tidak ada halangan masalah rintangan. Rintangan harus kita buang. Ini tujuan kita untuk mencapai cita-cita yang diharapkan oleh orang tua kita. Semua orang tua kita mengharapkan anaknya menjadi orang yang unggul, orang yang pandai, orang yang pintar, yang berakhlak mulia. Sehingga menjadi apapun, kalau sudah ada dasarnya baik, kita akan memberikan sesuatu yang baik. Ayah senang, ibu senang, nenek senang, semua saudara-saudara senang. Banyak sekali contohnya kan, tidak jauh-jauh contoh Rasulullah saja. Rasulullah itu sudah orang yang bagus banget. Kalau kita lihat dia itu tidak begitu mampu, tapi apa akhirnya dia menjadikan seorang pimpinan. Yaitu karena apa? Semangatnya, tidak ada rintangan dan semacamnya. Saya kira kalau masalah halangan ini kita buang jauh-jauh agar kehidupan kita lancar di kemudian hari. Saya kira saya cukupkan sekian dulu. Kemungkinan di lain kali kita akan sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.